Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fazri Susilo dari kelas 10 MIPA 7 SMA Negeri 1 Cibinong. Di sini saya akan menyampaikan biografi singkat dari Khairil Anwar, seorang penyair legendaris yang dijuluki sebagai si bintang jalan. Biografi Khairil Anwar. Khairil Anwar adalah seorang penyair legendaris yang dijuluki sebagai si bintang jalan. Ia merupakan penyair terkemuka di Indonesia. Diperkirakan dia telah menulis 96 karya termasuk 70 puisi. Khairil Anwar dilahirkan di Medan, 26 Juli 1922. Khairil Anwar merupakan anak tunggal. Ayahnya bernama Tulus, mantan Bupati Kabupaten Indragiri, Riau. Berasal dari Taeh Baruah, 50 kota, Sumatera Barat. Sedangkan ibunya Saleha, berasal dari Situju, 50 kota. Dia masih punya pertalian keluarga dengan Sultan Syahrir, Perdana Menteri pertama Indonesia. Khairil masuk sekolah Hollands Inland School, atau singkat HIS, Sekolah Dasar untuk Orang-orang Pribumi, waktu masa penjajahan Belanda. Dia kemudian meneruskan pendidikannya di Meer Uitgebreid Leger Onderwijs, atau disingkat MULO, sekolah menengah pertama Hindia Belanda. Tetapi dia keluar sebelum lulus. Meskipun pendidikannya tak selesai, Khairil menguasai beberapa bahasa, yaitu bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan juga bahasa Jerman. Jiwa senimannya sudah didapatkan sejak usia 15 tahun. Saat remaja tersebut, dia sudah bertekad untuk menjadi seorang penyair. Sang ayah, Tulus, adalah inspirator, karena Khairil menjadi terbiasa melahap buku setelah melihat kebiasaan ayahnya yang gemar membaca. Dia mengisi jamnya dengan membaca karya-karya pengarang internasional ternama, seperti Rainer M. Rilke, W.H. Auden, H. Marsman, dan lain sebagainya. Penulis-penulis ini sangat mempengaruhi tulisannya, dan secara tidak langsung mempengaruhi puisi tatanan kesastraan Indonesia. Bagi Khairil, buku bacaan adalah modal hidupnya. Hal itu membuatnya enggan bersekolah tinggi. Pasca perceraian kedua orang tuanya di usia 19 tahun, dia semakin mencintai sastra setelah hidup berdua bersama ibunya. Semasa kecil di Medan, Khairil sangat dekat dengan neneknya. Keakraban ini begitu memberi kesan kepada hidup Khairil. Dalam hidupnya yang amat jarang berduka, salah satu kepedihan terhebat adalah saat neneknya meninggal dunia. Sesudah nenek, ibu adalah wanita yang paling Khairil puja. Dia bahkan terbiasa menyebut nama ayahnya, Tulus, di depan sang ibu, sebagai tanda menyebelahi nasib ibunya. Di depan ibunya, Khairil berulang kali kehilangan sisinya yang liar. Beberapa puisi Khairil juga menunjukkan kecintaannya pada ibunya. Nama Khairil mulai terkenal dalam dunia sastra setelah pemuatan tulisannya di majalah Nisan pada tahun 1942. Pada saat itu, dia baru berusia 20 tahun. Hampir semua puisi-puisi yang ia tulis merujuk pada kematian. Ketika menjadi penyiar radio Jepang di Jakarta, Khairil jatuh cinta pada Sri Ayati. Tetapi sampai akhir hayatnya, Khairil tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan perasaannya. Puisi-puisinya beredar di atas kertas murah selama masa pendudukan Jepang di Indonesia dan tidak diterbitkan hingga tahun 1945. Khairil Anwar memang penyair yang tidak bisa diatur hidupnya. Dia tidak menyukai hidup dengan kemapanan. Kesempatan bekerja dengan Bung Hatta, wakil presiden RI pertama, membuatnya tidak begitu nyaman. Lantaran harus bekerja rutin dari pukul 8 pagi hingga 2 siang. Walaupun begitu, dari jiwa senimannya muncul beragam karya sastra yang menggaung hingga kini. Khairil juga dikenal lantang menentang pemerintahan penjajah Jepang kala itu melalui puisinya. Akibat puisi siap sedia, Khairil didakwa dengan tuduhan menganjurkan pemberontakan pada Jepang. Kejadian itu berlangsung pada tahun 1943. Akibatnya, Khairil harus dibui selama 3 bulan dan gagal menjadi pembicara pada forum angkatan muda di kantor pusat kebudayaan. Salah satu syairnya yaitu, kawan-kawan, mari mengayunkan pedang ke dunia terang, dinilai bermasalah, karena kata dunia terang merujuk pada Jepang. Khairil memang penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi upaya manusia dalam meraih kemerdekaan, termasuk perjuangan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan.
Hal ini antara lain tercermin dari sajaknya yang bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurkannya dari sajak The Young Dead Soldiers, karya Archibald Milhayes pada tahun 1945. Dia juga menulis sajak Persetujuan dengan Bung Karno, yang merefleksikan dukungannya pada Bung Karno untuk terus mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945. Bahkan sajaknya yang berjudul Aku dan Diponegoro juga banyak diapresiasi orang sebagai sajak perjuangan. Kata Aku Binatang Jalang dalam sajak Aku diapresiasi sebagai dorongan kata hati rakyat Indonesia untuk bebas dan merdeka. Vitalitas puitis Hoiril tidak pernah diimbangi dengan kondisi fisiknya yang bertambah lemah akibat gaya hidupnya yang semeraut. Sebelum dia bisa menginjak usia 27 tahun, dia sudah terkena sejumlah penyakit. Hoiril Anwar meninggal dalam usia muda karena penyakit TBC. Dia dikuburkan di Taman Pemakaman Umum Karet Bifak, Jakarta. Makamnya diziarahi oleh ribuan pengagumnya dari zaman ke zaman. Hari meninggalnya juga selalu diperingati sebagai Hari Hoiril Anwar. Nama Hoiril sangat dikenang. Penyair berjuluk Binatang Jalang ini menjadi pelopor angkatan 45 dan puisi modern di Indonesia. Selama hidupnya, telah terdokumentasi karya Hoiril Anwar yang terdiri dari 94 tulisan, yaitu 70 sajak asli, 4 saduran, 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli, dan 4 prosa terjemahan. Hoiril telah mewujudkan cita-citanya sebagai penyair sekaligus seniman.